Baik, selamat bertemu. Salam sukses, salam sehat buat kita semua. Kali ini kita akan membahas sebenarnya perencanaan diagram ladder untuk pemrograman PLC. Tapi saya memulai dengan rangkaian logika atau gerbang-gerbang dasar. Kenapa kita pakai itu? Karena sebagai dasar perencanaan saya biasa menggunakan itu. Jadi mulai dari gerbang dasar misalnya saya sebut dalam rangkaian logika, ada gerbang dasar N misalnya seperti ini, di mana inputnya ada 2, ya. Bisa saja inputnya ada berapa saja, tapi saya ambil yang standar 2 untuk beberapa gerbang dasar. Inputnya ada 2, kemudian outputnya pasti 1. Dalam gerbang dasar yang saya biasa gunakan dan saya pakai untuk simulasi, untuk perencanaan diagram ladder untuk memprogramkan PLC kali ini, saya menggunakan 5 paling tidak gerbang dasar atau rangkaian logika yang saya sebut rangkaian logika, yaitu N, ada OR, ada NAND, ada NOR, dan ada XOR. 5 itu yang akan saya pakai. Jadi masing-masing gerbang dasar itu atau rangkaian logika ini kita akan buat bagaimana rangkaian logikanya, kemudian bagaimana rangkaian listriknya, kemudian bagaimana rangkaian listrik itu kita gunakan relay, ya, lalu bagaimana relay itu diturunkan PLC, lalu PLC itu wiringnya seperti apa, kemudian programnya seperti apa. Kenapa? Karena PLC itu input dan inputnya diprogramkan dulu, atau outputnya bisa terhubung dengan input kalau diprogramkan, sehingga ada hardware-nya, wiring-nya dari PLC, kemudian ada software-nya. Nah, pada video kali ini saya mengambil dari gerbang N dulu. N ini dengan 2 input, persamaan outputnya atau persamaan booleannya adalah AB atau A kali B. Kalau umumnya disebut seperti itu, tapi saya biasa sebut AB saja. Outputnya AB, artinya A dan B ini rangkaian seri kalau pada rangkaian listrik. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan ini A, ini B, maka untuk menghidupkan lampu itu A dan B ini harus dihidupkan dulu baru lampu ini bisa hidup. Ini berarti sejalan dengan teorinya untuk gerbang N. N ini outputnya akan 1 apabila kedua-dua inputnya atau apabila semua inputnya 1. Logika 1 itu sama dengan 5 volt. Ya, sama dengan 5 volt. Logika 0 itu di bawah 2 volt ke bawah. Jadi logika 0. Jadi kalau kita hubungkan dengan tegangan pada inputnya 5 volt, ya, dua-duanya 5 volt pada inputnya, maka di sini di outputnya akan keluar 5 volt. Makanya istilah logikanya atau bahasa rangkaiannya atau bilangan binernya, apabila A dan B diberikan logika 1, maka outputnya 1. Itu kesimpulan dari gerbang N. Lalu ini rangkaian seri seperti ini. Lalu kalau kita menggunakan relay, kita gunakan relay, ada tombol A dan tombol B, ya, walaupun di sini belum ditulis. Tombol A dan tombol B menghidupkan relay A dan relay B, ya. Maka relay yang berikutnya ada dihubungkan dengan rangkaian seri seperti ini. Jadi A-nya, kemudian seri dengan B. Lalu kalau kedua-dua ini hidup, maka relay ini hidup, dan relay ini kontaknya digunakan untuk menghidupkan lampu. Pada teori saya atau pada video yang lalu saya sudah sampaikan itu. Jadi itu untuk gerbang N. Kemudian bagaimana kalau kita hubungkan dengan PLC? Sebelum kita mengkaitkannya dengan PLC, bisa saja kita uji coba ini. Uji coba gerbang N ini menggunakan relay. Ada 3 relay yang saya pakai di sini. Relay A, relay B, kemudian relay kontak untuk menghidupkan lampunya dan seterusnya.
Pada video yang pertama juga yang lalu juga saya sudah buat. Kemudian sebelum kita masuk ke wiring dan diagram untuk PLC, ada juga nanti kita juga mempelajari namanya mnemonic, ya. Saya sudah buat video tentang mnemonic itu. Mnemonic itu seperti ini. Jadi ini untuk gerbang N itu ada 3 saja, 3 baris memori, ya. Load pada alamat inputnya sekian, atau data input istilahnya, kemudian N data inputnya sekian, lalu out data outputnya sekian. Ini menggunakan mnemonic. Tapi dalam diagram laddernya, dimana kalau PLC itu kita kenal 2 lagi, yaitu wiringnya atau hardwarenya, ya, hardwarenya seperti ini, lalu programnya. Kenapa harus ada program? Karena kontak pada input ini atau input pin ini tidak akan ada hubungan dengan outputnya ketika kita tidak memprogramkan. Program ini menggunakan CX programmer atau program aplikasi-aplikasi yang lain juga ada seperti Logo atau seperti Sentool dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan CX programmer, kita programkan input, tapi kita rangkai dulu hardware-nya. Jadi PLC-nya ada pin in-nya seperti ini, saya sudah buat mulai dari misalkan L, kemudian sumber dayanya, jadi catu dayanya dihubungkan dengan L dan N, baik itu sumber daya DC maupun AC. Kalau ini AC karena L dan N. Kemudian ada pin in COM-nya, kemudian ada pin in 0.00, 0.01, 0.02 dan seterusnya. Lalu ada COM-nya, ya. Nah, ini sumber daya ini adalah tegangan yang dibutuhkan oleh PLC. Itu adanya pada input. Lalu pada outputnya ada pin out-nya. Di outputnya juga ada pin positif dan pin negatif. Ini merupakan tegangan keluar dari PLC. Jadi ketika dia diberikan catu daya, maka di sini akan keluar. Walaupun di sini AC, dia akan keluar DC. Dan biasanya 24 volt. Place-nya ada di pin yang pertama ini. Pin yang keduanya sebagai sebagai negatifnya. Lalu ada COM. Lalu mulai dengan pin out-nya, mulai dari 100.00. Kemudian ada COM lagi, ada 100.01. Ada 100.02, kemudian ada COM lagi. COM ini untuk 03 dan 04, COM yang ini untuk 01 dan 02, COM yang satu ini khusus untuk 100.00. Tergantung PLC-nya juga sebenarnya. Jadi ini kita mengacu pada PLC yang ada saja. Jadi, nah cara menghubungkan PLC-nya, yaitu sumber tegangannya sudah pasti seperti ini, negatif atau positif, tergantung tegangan AC atau DC. Lalu COM-nya kita hubungkan dengan negatif sumber tegangan dari mana saja. Tapi karena di sini ada tegangan keluaran, maka COM ini kita hubungkan dengan negatif. Ya, kita hubungkan negatif. Kita pakai keluaran tegangan yang keluar dari PLC saja. Kemudian yang positifnya kita hubungkan dengan saklar, dengan kontak, maksud saya dengan tombol push button, lalu masuk ke data in atau ke pin in-nya, pin in 0.00 atau pin in 0.01. Kenapa hanya 2? Karena gerbang N yang kita gunakan itu 2 inputnya. Ya, jadi hanya 2. Tapi kalau 3 atau 4 input, ya kita tinggal sambung saja seperti ini dengan cara saklarnya dihubungkan ke pinnya, lalu ujung yang lain dihubungkan dengan positif, lalu COM-nya juga kita pakai. Kenapa harus ada COM? Karena COM ini merupakan sumber tegangan untuk menghidupkan input. Lalu outputnya kita hubungkan lampunya, kita ambil 100.00 ini, 100.00, kenapa 100? Karena pada output biasanya diberi pin seperti itu pada outputnya, maksud saya pada output, sehingga mulai dengan 100.00, 100.01 dan seterusnya. Lalu COM-nya tergantung COM mana yang kita pakai, ya.
sesuai dengan pin ini COM-nya yang mana dan seterusnya. Kenapa beda COM-nya? Ada beberapa COM karena bisa saja sumber tegangan yang digunakan di sini itu berbeda-beda. Kalau ini kebetulan kita gunakan yang 24 volt yang merupakan sumber tegangan output dari sini, dari PLC. Jadi bisa saja COM-nya semua dihubungkan jadi satu. Ya, lalu lampunya dihubungkan dengan positifnya dan COM-nya dihubungkan dengan COM. Itu wiringnya atau hardware-nya. Ya, wiring pada PLC-nya. Nah, ini wiring juga tidak bisa sembarangan. Tergantung program yang kita gunakan. Kita gunakan pin mana pada inputnya, kita gunakan pin mana pada outputnya. Tergantung programnya. Jadi, wiring ini tergantung program. Atau sebaliknya, kita wiring dulu, lalu programnya kita sesuaikan dengan wiringnya. Pin yang mana yang kita gunakan. Karena pin pada diagram ladder-nya, pada pemrograman ini sudah tentu kita menggunakan text editor ladder diagram atau pemrograman ladder. Kita gunakan CX programmer, ya, CX programmer yang kita gunakan. Teorinya kita gunakan itu. Lalu kontak yang pertama ini, normally open kontak yang pertama atau kontak A ini kita sebut A, kita ambil yang A-nya, kita taruh di sini, lalu kita ambil datanya dari pin 00, 0.00, ya, datanya di sini. Lalu pin B-nya kita ambil dari 0.01, lalu outputnya kita ambil dari 100.00. Nah, pada pengoperasian CX programmer saya sudah jelaskan itu bagaimana cara mengambilnya dan sebagainya. Mengambil simbol ini kalau menggunakan simbol, atau kalau kita menggunakan mnemonic, kita tinggal klik saja load 0.00 dan seterusnya, kemudian ini N 0.01, kemudian ini out kalau kita menggunakan mnemonic atau bahasa assembly. Sorry. Nah, ini teorinya, ya, kita gunakan teori ini untuk gerbang N. Saya sudah berikan gerbang N itu pada rangkaian digital, juga bisa diperdalam di sana. N itu outputnya akan 0 apabila kedua inputnya atau semua inputnya, outputnya akan 1 apabila semua inputnya 1. Jadi ini kalau 1, ini 1, maka outputnya juga 1. Itu sudah merupakan karakter dari gerbang N. Nah, setelah kita mengetahui teori, kita lihat, kita buat pada diagram ladder-nya seperti ini. Ada bus bar positifnya, kita masukkan, ini kebetulan saya pakai restart, tapi tidak usah diperhatikan dulu ini, karena restart ini hanya untuk mematikan dan menghidupkan tombol-tombol ini saja. Artinya kalau restartnya dimatikan, maka ini tidak akan respon. Nah, normally open dengan data 0.00 adalah A, kemudian diserikan dengan atau N, ya, seri atau N 0.01, lalu outputnya kita ambil 100.00. Rangkaian untuk N itu hanya sederhana seperti ini, ya. Kita membuat diagram ladder-nya pada CX programmer, ya, pada CX programmer itu hanya sederhana ini untuk gerbang N. Tapi N ini pin 1 atau A dan B dihubungkan secara seri. Kalau salah satu saja yang hidup, maka lampu ini tidak akan hidup. Ya, tidak akan hidup. Contoh misalnya saya coba simulasikan misalnya. Ya, simulasikan di sini. Ini kita agak panjang videonya. Nah, misalkan kita sudah simulasikan seperti itu, ya, lalu kita klik double di sini, kita isi dengan 1, lalu set, ya, maka ini akan hidup. Tanda hijau ini menandakan bahwa dia hidup. Lalu kita klik lagi ini, karena ini B-nya belum hidup, maka lampu belum hidup. Kalau kita setting lagi ini menjadi 1, ya, 1, lalu kita ini, maka lampu akan hidup. Hijaunya ini menandakan bahwa dia sudah hidup. Nah, ini untuk gerbang N. Nah, bagaimana kita melihat simulasinya
kita juga boleh membuat simulasi dari diagram ladder ini. Kita buat simulasinya menggunakan CX Designer. Ya, kita gunakan CX Designer yang seperti ini. Pada video yang lalu juga saya sudah buat. Bagaimana kita membuat CX Designer pada membuat HMI atau Human Machine Interface atau rangkaian simulasi menggunakan CX Designer untuk memsimulasikan program-program PLC yang kita buat. Cara mengoperasikan CX Designer ini saya sudah buatkan videonya pada kesempatan yang lalu. Nanti silakan lihat di channel saya. Jadi ini untuk gerbang N, hanya dua inputnya, push button A dan push button B, lalu lampu. Outputnya lampu. Alamatnya sudah pasti push button atau tombol A ini. Tadi kita dalam programnya kita gunakan 0.00, kemudian push button B-nya 0.01. Alamatnya seperti itu. Jadi alamatnya bisa dilihat di sini. 0.00 untuk A, untuk B-nya 0.01 ya. Kita buat seperti ini. Kemudian untuk lampunya 100.00 ya. Melihatnya seperti itu. Lalu kalau ini sudah, kita tinggal simulasi dengan menekan tool lalu tes. Ya. Nah, karena program pada CX programmernya tadi kita sudah tutup, maka kita harus buka kembali. Kita menggunakan gerbang mana? Gerbang N. Kebetulan saya sudah buat beberapa gerbang. Ya, saya buat beberapa gerbang. Ini N, ya. Kita klik ya. Kita buka yang N, lalu kita open. Nah, ini sudah ada N. N CX Programmer. N extensionnya CXP atau singkatan dari CX Programmer. Lalu kita start. Nah, start ini nanti dia akan tampil simulasi yang tadi, sehingga kita bisa menekan tombol dan kita bisa lihat reaksi atau lampunya seperti apa. Jadi kita aktifasi tombol-tombolnya, lalu nanti kita lihat reaksi dari lampunya seperti apa. Ini dia lagi proses ini ya. Nah, nanti dia akan tampil dan di sini juga sudah berubah seperti ini. Ya. Nanti dia akan tampil simulasinya. Ini simulasinya ya. Simulasinya ada dua tombol A dan B, lalu ada restartnya. Kita tidak usah pikirkan restart dulu karena restartnya ini sudah hidup otomatis karena dia menggunakan normally close. Nah, tombol A dan B ini akan menghidupkan lampu. Lampu ini akan hidup apabila kedua tombol A dan B ini berlogika 1 atau hidup. Saya tekan 1 misalnya. Dia sudah hidup. Lampu ini, tombol ini sudah hidup. Buktinya ini sudah hidup. Tapi tombol B-nya belum hidup. Ketika kita hidupkan tombol B-nya, baru nanti hidupkan tombol B-nya, baru lampunya bisa hidup. Kita coba lihat lagi. Misalkan, ya, kita hidupkan tombol B-nya. Ketika kita hidupkan tombol B-nya, maka lampu otomatis menyala. Kenapa? Karena A dan B itu dihubungkan secara seri sebagai gerbang N dan menghidupkan lampu outputnya. Ini lampu outputnya pada alamat 100.00 ini. Ya, seperti itu. Jadi sudah jelas terbukti ya, terbukti bahwa gerbang N ini kalau hanya satu inputnya yang hidup, maka outputnya tidak akan hidup. Contohnya seperti ini misalnya tadi. Ya. Ya, jadi dua inputnya saya kembalikan restartnya dihidupkan. Lalu dua inputnya ini hidup dulu ya, baru arusnya bisa mengalir ke sini, aliran listriknya bisa mengalir ke sini dan menghidupkan lampu. Saya tekan yang A. A-nya hidup. Kemudian yang B. B-nya juga hidup dan menghidupkan lampu, maka lampu hidup. Itulah simulasi menggunakan HMI. HMI itu singkatan dari Human Machine Interface.
kita bisa buat itu menggunakan CXDesigner pada pemrograman PLC. Jadi CXDesigner itu kompatibel atau sudah otomatis melekat dengan CXProgrammer. Jadi kalau hanya tahu CXProgrammer-nya, tahu buat programnya, juga kita harus tahu bagaimana cara membuat simulasi. Sehingga nanti di dalam pengetahuan kita tentang PLC itu akan menjadi lengkap, ya. Pengetahuan kita tentang PLC akan menjadi lengkap. Saya kira itu dulu untuk rangkaian N. Nanti kita akan lanjutkan dengan gerbang-gerbang yang lain, masih ada 4 lagi. Dan kalau ada masalah atau ada pertanyaan, nanti tolong ditulis saja di kolom komentar channel YouTube saya, Lukas Wila. Baik pertanyaan maupun perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, mungkin ada kesalahan yang saya buat, tolong nanti dimuat di dalam kolom komentar. Nah, untuk menghentikan ini tinggal kita quiet saja, lalu yes. Kita hentikan atau kita matikan simulasinya. Lalu ini juga kita bisa hentikan dari sini, atau kita exit saja, misalnya seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan berguna. Selamat belajar. Ingat, belajar tidak ada batas waktu. Jadi belajar seumur hidup. Selamat belajar, sukses buat kita semua.